Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pengajian kita malam ini sambil kita niat iktikaf dalam masjid karena Allah, tentang yaitu lanjutan salat, yaitu menyempurnakan salat dengan khudu' dan khusyuk. Namun pada malam ini, kalau malam-malam kemarin kita mulai tentang pentingnya salat yang khusyuk dan khudu', malam ini akan fokus kepada teknis untuk membuat salat itu menjadi khusyuk dan khudu'. Waruwiya anna Aliya karamallahu wajhah kana idza hadaratis salah yatazalzalu wa yatalawwanu wajhahu fayuqalu lahu ma laka ya amiral mu'minin fayaqulu jaa waqtu amanah aradahallahu 'alas samawati wal ard wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamaltuha. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali, semoga Allah muliakan beliau, karena idza hadaratis salah, apabila waktu salat telah datang, yatazalzalu wa yatalawwanu wajhah, keadaan beliau menjadi tergoncang, wajahnya menjadi pucat. Fayuqalu lahu, maka orang bertanya kepada beliau, malaka ya amiral mu'minin, apa yang terjadi padamu hai amiral mu'minin? Fayaqul, beliau menjawab, jaa waktu amanah, telah datang waktu amanah yang pernah aradahallahu 'alas samawati wal ard wal jibal, yang pernah Allah tawarkan kepada langit-langit, bumi dan gunung-gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, semua mereka enggan untuk memikul amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, dan mereka khawatir akan mengkhianati amanah tersebut. Wahamal tuha, tetapi aku menerima amanah tersebut, kata kata Ali karamallahu wajhah. Makna aku di sini kalau dalam ayat wahamalahal insan, ya, seperti ayat yang telah kita baca hari tersebut. Dan Sayyidina Ali bahagian dari insan, sehingga Sayyidina Ali mengatakan wahamal tuha, aku telah memikul amanah tersebut. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam cerita tentang Sayyidina Ali di sini ada satu teknis yang bisa menghasilkan salat khusyuk dan khudu'. Dalam cerita ini kalau kita ingin menyerap, ada teknis yang bisa kita lakukan yang bisa membuat salat kita khusyuk dan khudu'. Apa itu? Yaitu menyadari dengan sepenuh hati bahwa salat yang akan kita lakukan itu adalah amanah yang sangat besar.
yang makhluk-makhluk yang besar dulu, yaitu langit, bumi, dan gunung, tidak mau menerima karena mereka khawatir tidak mampu melaksanakan. Tetapi kita sebagai manusia telah menerimanya. Ini adalah cara yang dilakukan oleh Sayyidina Ali sehingga menciptakan salat yang khusyuk. Merasakan bahwa salat itu perkara besar, bukan perkara kecil. Orang-orang yang menganggap salat itu perkara remeh, perkara kecil, jangan harap salatnya akan khusyuk. Kalau tidak menghormati, membesarkan salat tersebut, maka besarkanlah salat tersebut. Agungkanlah salat tersebut. Karena apabila kita membesarkan, mengagungkan salat tersebut, menganggap salat tersebut adalah persoalan yang besar, yang kita kalau ingin melakukannya harus dengan persiapan yang baik, maka insya Allah akan terlaksana salat yang khusyuk. Itu teknis pertama. Jadi tidak spontan saja begitu kita melaksanakan salat, tapi ada persiapan-persiapan. Kenapa kita butuh persiapan? Karena kita akan melakukan sesuatu yang hebat, yang besar, butuh persiapan. Maka akan khusyuk para jemaah. Inilah yang dilakukan Sayyidina Ali. Tergambar dari beliau tersebut bahwa beliau menganggap salat persoalan besar, tergambar dari fisiknya. Apa fisik beliau? Dalam riwayat ini disebutkan yatazalzal. Beliau tergoncang. Hatinya berdebar-debar, tergoncang di saat datang waktu salat. Jadi ada rasa yang beliau rasakan terhadap salat tersebut. Wa yatalawwanu wajhah, dan berubah pucat wajahnya. Itu rasa. Merasa khawatir, tidak akan mampu melaksanakannya. Merasa takut, tidak akan menyempurnakannya. Sebagaimana makhluk-makhluk yang besar dulu khawatir dan takut sehingga mereka tidak menerima. Inilah yang harus kita hadirkan di dalam hati kita supaya salat kita bisa khusyuk. Nah, kalau ada orang bertanya bagaimana cara salat supaya salat kita khusyuk, inilah satu jawabannya yang bisa dilakukan. Besarkanlah salat tersebut. Kalau Anda sudah menganggap salat itu besar, Anda akan khusyuk salat. Tidakkah kita melihat orang-orang yang ikut upacara hari-hari besar kenegaraan, bagaimana mereka khusyuk dalam upacara tersebut, dalam baris mereka? Pakon urungnya khusyuk? Karena mereka membesarkan hari tersebut. Karena mereka membesarkan bendera yang ada di hadapan mereka. Karena mereka membesarkan pemimpin dari upacara tersebut. Siapa pemimpin? Bisa presiden, bisa gubernur, biasa siapa saja. Karena mereka menganggap orang yang ada di hadapan mereka orang penting, orang besar. Apa yang ada di hadapan mereka yang penting, yang besar. Maka mereka terlihat khusyuk. Musaboh sidom tentang handruh gepoh wadenya. Jadi itulah teknisnya para jemaah. Kemudian waruya an Ali bin Husain annahu idza tawaddaa isfarra launahu fayaqulu lahu ahlu. Diriwayatkan daripada Ali bin Husain, cucunya Sayyidina Ali, bahwa sungguh beliau apabila beliau telah melakukan wudu, apabila beliau telah melakukan wudu, isfarra launahu, warna wajah beliau berubah menjadi kuning, artinya pucat. Setelah berwudu langsung menjadi pucat. Fayaqulu lahu ahluhu, istrinya bertanya kepada dia, ma hadzal ladzi ya'tarika 'indal wudu? Apa yang ma hadzal ladzi ya'tarika 'indal wudu? Apa yang terjadi padamu ketika engkau berwudu? Maknanya sehingga membuat wajahmu menjadi pucat setelah berwudu. Fayaqul, maka beliau mengatakan, atadaruna baina yadai man uridu an akumu? Kamu tahu tidak
Di hadapan siapa aku akan berdiri? Kamu paham tidak? Di hadapan siapa? Baina yadaiman. Di hadapan siapa? Uridu an aku akan berdiri. Apa maknanya di sini para jemaah? Kalau pada Sayyidina Ali tadi beliau membesarkan salatnya teknis untuk menjadi khusyuk, cucu beliau melakukan teknis yang berbeda. Apa teknis beliau? Menyadari bahwa beliau dalam salat itu berdiri di hadapan Zat yang Maha Perkasa. Beliau membesarkan Zat yang beliau sembah dengan ibadah salat tersebut. Ini teknis yang kedua yang bisa kita lakukan. Nanti kita pilih mana yang mudah bagi kita. Jadi teknis yang kedua yang membuat salat seseorang menjadi khusyuk, menyadari salat itu kita lakukan kita berdiri di hadapan siapa? Untuk siapa salat itu kita persembahkan? Jadi bukan salatnya yang kita lihat, tapi untuk siapa kita melakukan? Kuso dapuput sembahyangnya. Apabila kita mampu membesarkan zat yang kita persembahkan salat itu, yang kita melakukannya untuk dia, maka terciptalah khusyuk. Tapi apabila kita belum membesarkan Allah, belum mampu membesarkan kedudukan Allah pada diri kita, maka jangan harap salat kita akan khusyuk. Apabila kita hanya mengenal Allah sekedar namanya, kiban tanuk semayang berkhusyuk, Allah taturi nan bagai Allah. Tapi apa hak Allah terhadap hambanya kita tidak tahu. Tidak mungkin salat kita bisa khusyuk. Maka besarkanlah Allah. Nyan faman arafa rabbaha faqad arafa nafsaha. Siapa yang mengenal Tuhannya, sungguh dia mengenal dirinya. Kalau kita mengenal betapa besar Tuhan tersebut, kita akan tahu betapa kecilnya makhluk ini. Betapa rendahnya makhluk ini. Orang yang sangat kecil, yang sangat rendah, yang tidak punya harga, bagaimana harus bersikap di saat berdiri di depan Sang Maha Penguasa? Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kiban tikap bertanya tadang di hatiku yang Maha Penguasa. Kiban tengku tadang di ke pejabat. Pejabat mentong ni. Tanya tak kerja sabuh instansi tadang iku atasan de kiban. Je tak tumpang-tumpang kiing. Mungkin. Dut tak cingklot aki. Mungkin. Kita harus berdiri dalam sikap yang siap sedia penuh penghormatan. Apalagi di depan yang Maha Penguasa, yang kekuasaannya tidak terbatas, yang kekuasaannya adalah ardus samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Nah, hadirkan itu. Monyonyan dapat hadir dalam hati dia semayang bahwa kita sedang berdiri di hadapan Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang menjadikan kita hadirkan hak-hak Allah, maka akan tercipta salat yang khusyuk. Teknis yang kedua. Waruya an Hatim al-Asam annahu su'ila an salatih. Ini teknis yang ketiga, para jemaah. Ini yang banyak biasa diceritakan orang. Diriwayatkan daripada Hatim al-Asam. Beliau ditanya tentang salatnya. Maknanya ada orang yang bertanya kepada beliau tentang salat beliau. Fakal beliau menjelaskan, idza hanatis salat, apabila waktu salat telah tiba, asbaghtul wudu. Yang pertama aku lakukan, kata beliau, asbaghtul wudu. Aku berwudu dengan sempurna. Aku berwudu dengan sempurna. Beliau perhatikan dari wudu dulu, bukan dari salat saja, tapi dari wudu. Ada orang kadang sebahagian terlalu memperhatikan salat, melalaikan wudu sehingga wudunya tidak sempurna. Asal-asalan wudu, kadang mempabeh genonghan. Yang sangat dikhawatirkan, tidak akan tercipta salat yang sempurna apabila wudunya tidak sempurna.
Maka beliau memperhatikan dulu pertama sekali asbaghtul wudu'a. Aku sempurnakan wudu. Iban wudu yang sempurna. Mulai dari segala sunnah-sunnahnya dilakukan. Apa sunnah wudu yang pertama? Siwak. Kalau sunat af'al siwak. Menggosok gigi. Yang sunat wudu yang pertama. Kalau sunat akwal, membaca ta'awud dan bismillah. Pak wudu. Yang sunat akwal. Makna sunat akwal, sunat perkataan. Sunat af'al, maknanya sunat maknanya perbuatan wudu yang pertama, kalau kita ingin lakukan secara sempurna, bersiwak. Hukumnya sunat. Perbuatan wudu, perkataan wudu yang pertama, kalau kita ingin melakukan secara sempurna, yaitu membaca ta'awud diiringi dengan basmalah yang sempurna. Kemudian apalagi membaca 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apalagi membaca doa. Berterima kasih kepada Allah. Allah jadikan air sebagai alat kita berwudu. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Kita berterima kasih kepada Allah. Allah jadikan air. Karena air merupakan sumber yang mudah didapat. Coba kalau seandainya bukan air Allah jadikan sebagai alat untuk berwudu. Tapi misalnya minyak. Susah bukan ada berwudu. Susah kita berwudu. Karena alat untuk berwudu minyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan alat untuk berwudu air. Nah, kemudian baru kita mulai dengan membasuh tangan sampai pergelangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air. Awas, hati-hati para jamaah, bukan memasukkan tangan ke hidung, menghirup air. Kalau ada yang istinsyak memasukkan tangan ke hidung tanpa menghirup air, itu keliru, ubah. Yang penting menghirup air. Masalah tangan masuk ke hidung atau tidak itu terserah. Nomor 2. Apabila dibantu dengan tangan, lebih baik. Maka istinsyak itu satu tempat seperti ini, kita kumur-kumur dan sebahagiannya kita hirup ke hidung. Sehingga dalam bulan puasa dilarang mubalaghah. Tapi munyota putamong jaro pupat hai gelarang mubalaghah. Imi tamong dan Pak Jaro mana? Anak larang mubalaghah. Karena menghirup itulah yang ditakutkan masuk ke dalam khaysyum, yaitu kerongga dalam hidung yang membatalkan puasa. Maka di dalam mubalaghah nyan keunyan yang gekeun istinsya para jamaah. Menyobarkan tamong jaro tagai tampan hirup yang keliru. Kalau bukan salah, keliru, ubah supaya wudu kita sempurna. Kemudian membasuh muka sebagaimana dalam fikih, mencuci muka, kemudian mencuci tangan sampai siku, kemudian membasuh kepala seluruhnya kalau ingin sempurna. Kemudian baru membasuh yaitu telinga, kemudian kaki. Kalau bisa, walaupun secara para fuqaha mengatakan tidak ada hadis yang sebut dari Rasulullah. Maknanya tidak ada hadis yang pasti dari Rasulullah. Tapi para ulama salaf menggemari melakukan itu. Yustahabbu. Bukan yundabu. Kalau yundabu ada hadis dari Rasulullah. Yustahabbu. Digemari oleh para ulama salaf. Membaca doa-doa pada setiap anggota yang kita basuh. Mulai dari tangan sampai kaki. Yustahabu, salah hukum tu kan. Ben begah hana bah Rasulullah memang, tapi digemari oleh para ulama salaf, termasuk para sahabat sampai tahun ke-300 Masehi. Yustahabu hukumnya. Mereka menggemari, suka mereka melakukannya. Kemudian setelah selesai Anda melakukan, angkat tangan Anda sambil Anda menghadap ke kiblat, arahkan pandangan Anda ke langit, bacalah doa. Mulai dari tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Kemudian Allahumma ij'alni minat tawwabin
waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Kemudian baca lagi subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadisnya berbeda-beda, ada 3 hadis. Kemudian baca lagi sambil Anda berjalan, tidak perlu angkat tangan lagi. Inna anzalna fi lailatul qadri. 1 kali bisa, 2 kali bisa, lebih baik sampai 3 kali. Baru wudu kita sempurna. Nah, sempurna lewatnya adalah wudu ya. Jud, yang teknis boleh. Nah, ada sempurna? Tidak. Betapa banyak orang-orang yang tidak mau melakukan sekedar mengangkat tangannya. Ya kan? Sekedar mengangkat tangan. Padahal dalam hadis Rasulullah, di dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Al-Bakri Syatta menyebutkan hadis, ya, man tawadda'a, siapa yang berwudu, kemudian dia menghadap kiblat, wa rafa'a ra'sahu wa basarahu ila sama. Dia mengangkat tangannya, ayadahu bukan rasu, mengangkat tangannya dan basarahu pandangannya ke langit, wa yaqul, dan dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dakhalal jannah min ayyi babin sya'a. Dia akan masuk surga dari pintu mana dia suka. Nah, berat untuk damang surga enggak? Tapi betapa banyak orang yang tidak mah. Boleh pilih harap dan damang surga, silahkan. Itu yang perlu Anda lakukan. Anda berat. Mekarat-karat. Inilah tidak sempurna. Jadi beliau Hatim Al-Asam, kalau ingin melaksanakan salat, beliau perhatikan dulu wudunya. Asbaghatul wudu. Beliau sempurnakan dulu wudu. Tsumma aqumu ila shalah. Kemudian baru beliau berdiri untuk melakukan salah. Wa aj'alul ka'bata baina hajibi. Dan beliau jadikan Ka'bah di antara hajib kening beliau. Seolah-olah Ka'bah ada di depannya maknanya. Seolah-olah melakukan salat dengan melihat Ka'bah. Wasirat tahta qadamain, dan seolah-olah beliau menganggap sirat. Apa itu sirat? Jembatan yang yasir, yang tipis sekali. Ahaddu minas saif, yang lebih tajam dari mata pedang, yang lebih halus daripada araku minasya'rati, yang lebih halus daripada seutas rambut. Seolah-olah ada di bawah kaki beliau. Itu yang beliau hadirkan. Wal jannatu an yamini, seolah-olah surga ada di kanan beliau. Wan naru an shimali, dan neraka ada di pinggir kiri beliau. Wal malakul mauti warai, dan malaikat maut. Wal malakal mauti, dan beliau jadikan malaikat maut ada di belakang beliau. Seolah-olah malaikat maut ada di belakang beliau, sedang mengejar, ingin mencabutnya nyawa. Wa adunnuha akhiras salati, dan aku menyangka bahwa itulah akhir salatku, salat yang terakhir yang bisa lakukan. Tsumma, kemudian setelah aku hadirkan itu semua, aku mubainar raja wal khauf, aku berdiri tepat antara keadaan raja dan khauf, mengharap tapi penuh dengan rasa takut. Wa akbaru takbira bitahqiqi, dan aku bertakbir dengan membacakan takbir yang dengan seluruh hak takbir. Wa aqra'u qira'ata bitartili, dan aku membaca qiraah mulai dari Fatihah qiraah, membaca ayat setelahnya bitartil, dengan pelan-pelan. Wa arka'u ruku'an bitawadhu'i, dan aku melakukan ruku' dengan ruku' yang penuh sikap tawadu. Wa asjudu sujudan bitakhasyu'i, dan aku sujud dengan penuh sikap khusyuk. Wa aq'adu alal warakil aisar, dan aku duduk di atas pinggul yang kiri. Wa afrashu dhahra qadamiha, dan aku jadikan
dhahra, yaitu ini, ya, atas daripada telapak kaki kita sebagai tikar. Nah, wa ansabul qadamal yumna, dan aku dirikan kaki yang kanan, telapak kaki yang kanan, alal ibaham, di atas ibaham. Ini ibaham. Jadi didirikan kaki yang kanan di atas ibaham. Wa atbahu bil ikhlas, dan aku ikuti pelaksanaan salat itu dengan sikap ikhlas. Tsumma la adri qubilat minni amla. Kemudian aku tidak tahu. Qubilat minni, diterima salat itu dariku, amla atau tidak. Nah, ini sikap atau teknis yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk membuat salat kita menjadi khusyuk. Gimana cara? Nah, mulai dari menyempurnakan wudu, kemudian di saat Anda akan berdiri melaksanakan salat, ya lihatlah seolah-olah Ka'bah ada di depan Anda dan Anda berdiri di atas siratal mustaqim. Dengan bagaimana keadaan siratal mustaqim? Surga ada di kanan Anda, neraka ada di kiri Anda, dan malaikat maut di belakang Anda. Sedangkan Anda berpikir bahwa salat itu adalah salat Anda yang terakhir. Kemudian jadikan rasa dalam hati Anda di saat akan berdiri itu dalam keadaan raja dan khauf. Anda penuh harapan agar diterima salat itu, tapi Anda sangat takut banyak kekurangan yang Anda lakukan dalam salat tersebut. Kemudian lakukanlah salat dengan cara yang syar'i, dengan hati yang ikhlas, tanpa Anda tahu apakah salat itu diterima. Tidak bisa dipastikan bahwa salat kita diterima atau tidak. Nyan cara supaya nak khusyuk sembah. Danyo golong dah semayang tangka yakin semayang danyo kagak terima oleh Allah. Padahal penuh dengan kekurangan. Mati lampu dalam gelap baru khusyuk dalam sembahyang. Nah, tidak ada riwayatnya tentang legenyan. Bahkan yang ada riwayat dari Rasulullah, di dalam salat kita dilarang memejamkan mata. Apa menyokta pejam mata, mati lampu mendung kan? Hana dulu kan? Sini pe nada lah hanali lampu mati. Berarti mati lampu dengan memejamkan mata itu sama, dilarang oleh Rasulullah. Karenanya adalah bisa menjadi tempat digodanya kita oleh syaitan. Bukan khusyuk yang terjadi. Nah, yang mati lampu dan mayang. Ilo hana lung tumung lo ya. Hah? Mayang tahajud hana yu mati lampu. Hana yu mati lampu. Ana tumung dalam riwayat yu mati lampu nak khusyuk ada sembahyang ana. Bahkan yang nalung tumung hadis bahwa Rasulullah melarang kita memejam mata waktu salat. Karena apabila mata terpejam, maka hati kitanya akan mengawang-awang. Yang kok bahaya. Urung tuluk. Anak mati lampu ni. Urung suluk, long pernah long tuluk. Di kaum pegahnya mentau pernah melakukan. Suluknya dalam kelembu menganggap itu sebagai iktibar sebagai kubur. Dan tidur seperti tidur orang di dalam kubur. Lidah seperti orang yang sedang sakaratul maut. Itu adalah proses untuk menyadari kita bagaimana kematian. Sehingga kita takut terhadap mati, timbullah rasa kita semangat untuk beribadah. Nah, nana mati lampu tu. Nana kepegah urang jamun mati lampu thalik budak na. Murate mutu thui baja-baja thui lu lampu tu pot mutapat ino ngagam minan nyan yo tu murate lengian mati lam nya hanafi tanyo telu lampu bro nya hanafi nyo sengaja tiap mati lampu. Anam tu mung. Tiup nya nam tu mung lampu gah tapi kon nak pegah hanjut le kan hana long ya hana mun tu mung. Be pegah hanjut. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas semoga Allah ridha untuk keduanya berkata, rakaatani muqtasidatani. 2 rakaat yang sedang, yang biasa-biasa saja, kata Ibnu Abbas. Makna sedang tidak terlalu cepat dalam bacaan dan gerakan, dan juga tidak terlalu pelan. Fi tafakkurin, dalam keadaan bertafakur.
Maknanya 2 rakaat kita laksanakan salat dengan bertafakkur, ya. Khairum min qiyami lailatin wal qalbu sahu. Lebih baik daripada berdiri melaksanakan salat sepanjang malam tetapi hatilah lalai. Hana itu buat lalu. Lebih god 2 rakaat tapi tatafakkur. Bermakna dalam riwayat ini Ibnu Abbas ingin menjelaskan kepada kita bahwa melakukan tafakkur terhadap ibadah salat di dalam salat itu juga merupakan cara supaya khusyuk. Ke urang tanya bertadepu makna kita baca. Tak baca, bertadepu makna, tak baca ihdinas siratal mustaqim. Kita paham apa itu ihdinas siratal mustaqim. Itu juga cara untuk membuat kita khusyuk. Berarti sudah ada 4 cara. Di dalam kitab ini ada 4 cara yang membuat seseorang bisa menjadi khusyuk. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, ya'ti fi akhiriz zaman nasun min ummati ya'tunal masajid fayaq'uduna fiha khalqan dzakarahumud dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaysa lillahi bihim hajah. Ini bukan tentang salat yang khusyuk, tapi tentang masjid sedikit. Akan datang pada akhir zaman, kata Rasulullah, manusia di kalangan umatku, kata Rasulullah, mereka mendatangi masjid, ramai mereka pergi ke masjid, tapi sampai ke masjid mereka duduk di dalam masjid membuat halakah-halakah, yang dalam halakah itu dzakarahum dunya wa hubbud dunya. Mereka bercerita tentang dunia dan tentang cinta terhadap dunia. Kata Rasulullah, la tujalisuhum. Jangan kalian duduk bersama mereka itu. Falaisa lillahi bihim hajah. Tidak ada kebutuhan bagi Allah kepada mereka itu. Maknanya apa? Duduk-duduk dalam masjid bercerita tentang dunia dapat mengganggu kekhusyukan orang ini gangguan. Hindari, jangan. Tidak ada hajat. Hati-hati dengku. Tanya yang sering duduk masjid, mau duduk masjid niat iktikaf. Di dalam kitab Lubabul Hadis, Hidayah Nagamobud, menulis sebuah hadis. Man takallama bimasjidin bikalamid dunya ahbatallahu amalahu arba'ina sanah. Siapa yang berbicara dalam masjid dengan pembicaraan dunia, Allah hapus amalnya 40 tahun. Nah, 3 mentang berapa masalah dunia, 40 tahun amal yang sudah lakukan hilang. Lenyap, kembali kosong, tanya kah hana mamai dirimu. Nah, hati-hati, maka memelihara lebih susah daripada melakukan. Mentang pengajian tanya, wadah katruh, tatup dengan tabaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.